Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kembali kita bisa belajar bersama tata bahasa Arab atau nahwu dengan kitab Jurumiyah. Kita akan membahas bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Saya bacakan, kalian ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli. Adapun ini itu bab tentang maf'ul. Alladzi lam yusamma, yang tidak disebutkan apa fa'iluhu, fa'ilnya. Bab tentang maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, yang disebut dengan naibul fa'il. Wahuwa, dan dia naibul fa'il itu al-ismu, isim, al-marfu'u, yang dirofakkan, alladzi lam yuzkar, yang tidak disebutkan, ma'ahu, bersamanya, apa fa'iluhu, fa'ilnya. Fa'in kana, maka jika ada, al-fi'lu, fi'il itu, madian, fi'il madi, maka dhumma awwaluhu, didhumahkan awalnya, wa kusira, dan dikasrohkan, ma qabla akhirihi, huruf sebelum akhirnya. Wa in kana mudhari'an, wa in kana, dan jika ada ia fi'il itu, mudhari'an, fi'il mudhari', maka dhumma awwaluhu, didhumahkan awalnya, wa futiha, dan difathahkan, ma qabla akhirihi, huruf sebelum akhirnya. Wa huwa, dan dia itu, ala qismaini, terbagi atas dua bagian, yaitu zahirin, yang zahir, wa mudmarin, dan yang tersembunyi. Fadzahiru, maka adapun yang zahir itu nahwu qaulika, seperti ucapan duriba zaidun, yudrabu zaidun, ukhrima amrun, yukramu amrun. Wa mudmaru, dan adapun yang mudmar itu isna asyara, ada 12. Nahwu qaulika, seperti ucapan dzuribtu, dzuribna, dzuribta, dzuribti, dzuribtuma, dzuribtum, dzuribtunna, dzuriba, dzuribat, dzuriba, dzuribu, dzuribna. Ya. Sekarang untuk kalian coba membaca secara lafdhiyah per kata. Setelah itu nanti kita terangkan secara lebih rinci maksudnya. Mas Rudi untuk membacakan. Babul maf'uli. Babul maf'uli, adapun ini itu bab tentang maf'ul alladzi lam yusamma, yang tidak disebutkan apa fa'iluhu, fa'ilnya. Wa huwa, dan dia itu al-ismu, isim, al-marfu'u, yang dirofakkan, alladzi lam yuzkar, yang tidak disebutkan, ma'ahu, bersamanya,
apa fa'iluhu, fa'ilnya. Fa in kana, dan jika, maka jika ada, iya. Fa in kana, maka jika ada iya. Al fi'lu, fi'il itu madian, fi'il madi, maka dumma awwaluhu, didumahkan awalnya, wa kusira, dan dikasrohkan, ma qabla akhirihi, pada huruf sebelum akhirnya. Wa in kana, dan jika ia fi'il itu mudhari'an, fi'il mudhari', maka dumma awwaluhu, didumahkan awalnya, wa futiha, dan difathahkan, ma qabla akhirihi, huruf sebelum akhirnya. Wa huwa, dan dia itu ala qismaini, dibagi atas dua bagian, yaitu zahirun, zahir, wa mutmarun, dan mutmar. Fazahiru, maka adapun fazahiru, maka adapun yang zahir, nahwu qaulika, seperti ucapan duriba zaitun, yutrabu zaitun, ukrima amrun, yukramu amrun, wal mutmaru, dan adapun yang mutmar, isna asyara, dibagi menjadi 12 bagian. Nahwu qaulika, seperti ucapan duribtu, duribna, duribta, duribti, duribtuma, duribtum, duribtunna, duriba, duribat, duriba, duribu, duribna. Baik, kita terangkan maksudnya. Sebenarnya pembahasan ini tentang naibul fa'il atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, ini di bawah pembahasan tentang dirofakannya isim-isim, ya kan? Babu marfu'atil asma'i, bab tentang dirofakannya isim-isim. Yang dirofakan itu antara lain fa'il, kemudian maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, yang ini sekarang. Kemudian mubtada khobar, isimnya kana wa akhwatuha, khobarnya ina wa akhwatiha. Kemudian ada wattabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya, yang mengikuti rofa, na'at, atof, taukid, badal, ya, yang mengikuti kalimat yang memang dirofakkan. Nah, bahasan kita tentang naibul fa'il sebenarnya bahasanya tentang kata yang dirofakkan. Cuma nanti ini pembahasannya ke fi'ilnya juga dipaparkan. Tadi sudah dibacakan oleh Mas Rudi bahwa maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya atau naibul fa'il itu ismul marfu'ul ladzi lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu, isim yang dirofakan yang tidak disebutkan bersamanya fa'iluhu, fa'ilnya. Wa in kanal fi'lu madian, dan jika ada ia fi'il itu fi'il madi, maka dhumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirihi, didhumahkan awalnya dan dikasrokan huruf sebelum akhirnya. Ini kalau fi'il madi, maka nanti untuk membentuk naibul fa'il, fi'ilnya itu dari kata dasar doroba misalnya,
menjadi dilumahkan huruf awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Ini dilumahkan, donya, ronya, ini kan doma kan awal, huruf awalnya. Kemudian huruf sebelum akhirnya, huruf takhirnya huruf apa ini? Huruf ba. Yang sebelum akhir huruf ro. Lumahkan donya, dikasrohkan roknya. Doroba menjadi duriba. Qoro'a menjadi quri'a. Fataha menjadi futiha. Contohnya dalam kalimat yang bentuk aktif, qara'tul Qur'ana. Qara'tu, aku membaca. Qara'tu kan dari qara'a dan bersambung dengan dhamir saya, ya, ana, qara'tu. Aku membaca. Ini fiil, ini fa'ilnya, kemudian ini maf'ulnya. Ya, strukturnya begini. Fi'il, fa'il, maf'ul. Ini kalimat yang biasa, yang aktif. Qara'tul Qur'ana, saya membaca Al-Qur'an. Membaca kan aktif. Dirubah menjadi dibaca. Kalau ini yang dibaca apa? Al-Qur'an. Yang membaca siapa? Saya. Tapi saya sebagai pelaku fa'ilnya dibuang. Tidak disebutkan fa'ilnya. Fa'ilnya dibuang. Maka qoro'a menjadi quri'a. Ini bergeser menjadi pengganti fa'il. Fa'ilnya kan nggak disebut. Ini bergeser menjadi fa'il. Padahal asalnya ini adalah maf'ul. Nah, ini isim yang tidak disebutkan fa'ilnya, maka disebut al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, itulah yang disebut dengan naibul fa'il. Ya, ini kalau yang fi'il madhi, maka menjadi quri'al Qur'anu. Ini dirofakkan. Nah, topik pembahasannya sebenarnya di sini isim-isim yang dirofakkan bagian 2 setelah fa'il adalah naibul fa'il atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini bagian 2 sebenarnya, bagian 2 dari isim yang dirofakkan, yaitu naibul fa'il atau maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Pembahasan intinya di sini sebenarnya, cuma berkembang menjadi pembahasan tentang fi'ilnya, cara membuat rumusan fi'ilnya ketika terdapat naibul fa'il. Dari qara'a menjadi quri'a. Ini yang fi'il madhi. Contoh yang kedua, kataba tilmidhun ad-darsa. Telah menulis. Ini fi'il. Kemudian fa'ilnya mana? Tilmidhun sebagai fa'ilnya, pelakunya. Kataba tilmidhun, murid itu telah menulis ad-darsa, pelajaran. Ini maf'ulnya, objek yang dikenai pekerjaan menulis. Katabatil midun ad-darsa, murid itu telah menulis pelajaran. Nah, sekarang dalam naibul fa'il ini dihilangkan, kata tilmidhunnya ini dihilangkan, maka menjadi kutiba ad-darsa, kutibad darsa, telah ditulis, kok ad-darsa, darsu ya,
Ya, karena ini berubah menjadi naibul fa'il. Asalnya maf'ul tapi menjadi naibul fa'il. Kutibat darsu, telah ditulis apa? Ad-darsu. Ini fi'il, ini naibul fa'il. Ya, jadi sebenarnya topik bahasanya di sini isim yang dirofakan, yaitu naibul fa'il. Setelah kemarin fa'il maka harus dirofakan. Yang kedua naibul fa'il juga dirofakan. Tapi pembahasannya dikembangkan menjadi tentang fi'ilnya. Fi'il yang mabni majhul, yang dibentuk pasif sehingga muncullah naibul fa'il. Sekarang yang kedua, naibul fa'il pada kata kerja bentuk mudhari, fi'il mudhari. Contohnya yakhluqu, mencipta, maka menjadi yukhlaku. Rumusnya apa tadi? Dzumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirihi. Ya, dilumahkan awalnya dan difatahkan huruf sebelum akhirnya. Kalau yang fi'il madhi dilumahkan awalnya, dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Yakhluqu, yukhlaku. Kalau yaqra'u, yuqra'u. Ya, contohnya dalam kalimat yakhluqullahul insana. Yakhluqullahul insana. Allah mencipta manusia. Sekarang Allahnya dihilangkan. Kalau di sini siapa yang mencipta? Allah. Siapa yang dicipta? Manusia. Allah mencipta manusia. Sekarang Allahnya dihilangkan, berarti diciptalah manusia oleh siapa sebenarnya? Oleh Allah, cuma Allahnya ini tidak disebutkan. Itulah namanya naibul fa'il, yang fa'ilnya tidak disebutkan. Kalimatnya menjadi yukhlaqul insanu. Yukhlaqu fi'il, fi'il mudhari'. Al-insanu menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il. Aslinya maf'ul, aslinya ini fi'il, ini fa'il, ini maf'ul. Cuma ini geser. Ya. Yang tadinya nasab ketika menjadi maf'ul, ketika menjadi naibul fa'il maka menjadi marfu'. Nah, paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.